Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Nindya Puspa. Saya merupakan dosen pada program D4 Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Bidang ilmu saya adalah pengelolaan limbah, terutama dalam pengelolaan limbah B3. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pengelolaan Limbah B3 dengan bobot 2 SKS dan diampu untuk mahasiswa semester 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi limbah B3, mengidentifikasi limbah B3, melakukan karakterisasi limbah B3, menentukan wadah limbah B3, menentukan simbol dan label limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, sampai ke penimbunan akhir limbah B3. Nah, di sini materi pembelajaran mata kuliah pengelolaan limbah B3 adalah yang pertama adalah definisi limbah B3, peraturan terkait pengelolaan limbah B3, identifikasi limbah B3, karakterisasi limbah B3, penentuan simbol dan label limbah B3, penentuan wadah limbah B3, desain TPS limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, sampai ke penimbunan akhir limbah B3. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya akan membuka diri melalui diskusi, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi ini, saya memotivasi mahasiswa agar lebih bersemangat dan serius dalam menjalani perkuliahan. Selanjutnya, saya akan membahas kontrak perkuliahan yang akan dilewati oleh mahasiswa selama satu semester ya, agar dapat berjalan dengan baik. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan pengelolaan limbah B3 yang saya ampu selama satu semester ke depan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu mahasiswa wajib mengetahui peraturan-peraturan terkait pengelolaan limbah B3 yang ada di Indonesia. Selain tatap muka di kelas, saya juga akan menggunakan media online, yaitu menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, dan juga Learning Management System atau LMS yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses materi, melakukan diskusi dan tanya jawab, dan juga meletakkan tugas-tugas terkait mata kuliah pengelolaan limbah B3 ini. Adapun bobot perkuliahan atau bobot penilaian pada mata kuliah pengelolaan limbah B3 ini, yang pertama adalah evaluasi akhir 40%, evaluasi tengah semester 30%, tugas 15%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa 5%. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana proses perkuliahan dalam mata kuliah pengelolaan limbah B3 pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini ya, kita akan belajar terkait bagaimana cara kita melakukan identifikasi limbah B3. Jadi setiap industri yang mengeluarkan limbah itu sebenarnya belum tentu semuanya itu adalah limbah B3 ya. Ada limbah B3, ada yang limbah non B3. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa limbah B3 itu merupakan bahwa limbah yang dihasilkan itu adalah limbah B3 atau bukan? Nah, kita akan belajar di sini gitu ya. Ini adalah tahap awal ya, bagaimana kita bisa mengetahui dan bisa menangani suatu limbah ya, apakah limbah tersebut masuk ke dalam limbah B3 atau tidak gitu ya. Jadi kita perlu identifikasi terlebih dahulu apakah suatu limbah yang dikeluarkan itu tergolong ke dalam limbah B3 atau bukan ya. Oke. Nah, di sini identifikasi limbah B3 itu apa? Identifikasi limbah B3 itu adalah
cara atau metode yang kita gunakan, bagaimana kita mengetahui apakah suatu limbah itu tergolong ke dalam limbah B3 atau tidak gitu ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu, jangan sampai semua limbah yang dihasilkan dalam suatu industri itu langsung masuk ke dalam limbah B3 gitu ya. Oke. Sehingga kita perlu identifikasi dulu gitu ya, apakah limbahnya itu tergolong ke dalam limbah B3 atau bukan. Nah, caranya adalah kita bisa melihat di lampiran yang ada di PP 22 tahun 2021. Jadi ini sebenarnya peraturannya itu adalah peraturan yang mengatur segala macam jenis limbah ya, mulai dari limbah cair, emisi, limbah B3 ya, itu semua diatur di sini gitu ya. Nah, di dalam PP 22 tahun 2021, tepatnya di lampiran 9, itu mengatur terkait jenis-jenis limbah apa saja yang dihasilkan yang tergolong ke dalam limbah B3. Ya. Nah, tujuannya apa kita melakukan identifikasi limbah B3? Yang pertama adalah untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan limbah, apakah tergolong ke dalam limbah B3 atau bukan. Kemudian yang kedua adalah kita kemarin mengenal ya bahwa limbah itu ada yang bersifat akut dan bersifat kronis ya. Jadi ada limbah B3 yang bersifat akut, ada limbah B3 yang bersifat kronis. Nah, untuk kategori 1 itu merupakan limbah B3 yang tergolong ke dalam limbah B3 yang bersifat akut. Sedangkan untuk yang kategori 2 itu adalah limbah B3 yang bersifat kronis ya. Kemarin kita sudah belajar ya bahwa akut itu sifatnya seperti apa, kronis itu sifatnya seperti apa ya. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah tahu ya sifat dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan ya berdasarkan dari hasil identifikasi tadi, maka itu akan dapat membuat kita bisa menentukan gitu ya. Menentukan ini limbah B3-nya itu mau diwadahi seperti apa. Ya, ini limbah B3-nya itu mau diberi simbol dan label seperti apa ya, karena kita sudah mengidentifikasikan limbah B3-nya. Ya, sebelum kita menangani ke tahapan selanjutnya. Kemudian di sini untuk sifat limbah B3 ini kalau kita sudah tahu sifat limbah B3-nya seperti apa, maka kita tidak akan bingung untuk memilih wadahnya, kemudian simbol dan labelnya ya, kemudian cara mengolahnya, cara menimbunnya itu kita sudah tahu semua ya. Maka dari itu identifikasi limbah B3 itu penting dilakukan sebelum kita melakukan penanganan selanjutnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait identifikasi limbah B3. Silakan. Baik, paham ya yang saya jelaskan tadi di slide berikutnya, slide yang sebelumnya, paham? Baik. Oke. Kemudian dari sifat limbah B3 tersebut, itu kita bisa menilai kecocokan dan tidak cocok. Jadi kalau misalkan ada limbah B3, kita sudah identifikasi, kemudian kita sudah ketahui karakteristiknya, maka ketika kita menempatkan limbah B3, itu kita bisa tahu kompatibilitasnya antara apakah limbah satu dengan limbah yang lainnya itu saling cocok atau tidak saling cocok, ya. Nah, di sini limbah B3 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada di kategori 1 dan di kategori 2. Kategori 1 sifatnya akut, kategori 2 sifatnya kronis ya. Nah, di sini yang tergolong ke dalam limbah B3 yang namanya limbah itu adalah sisa suatu hasil kegiatan ya, yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Nah, hasil sampingnya itu adalah limbah. Nah, selain dari sisa kegiatan, limbah B3 itu juga berasal dari bahan B3 atau B3 yang kadaluarsa, tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang ini ya, yang tumpah ya, ceceran itu tergolong ke dalam limbah B3 ya. Jadi meskipun B3 baru belum dipakai, tapi kalau misalkan sudah ceceran gitu ya, sudah menjadi ceceran gitu ya, atau tumpahan, maka limbah tersebut itu maka B3 tersebut sudah menjadi limbah B3. Kemudian kemasan B3 yang kosong itu juga tergolong ke dalam limbah B3 ya.
Nah, di sini yang benar itu adalah lampiran 9 ya, lampiran 9 dari PP 22 tahun 2021. Nah, di situ ada berbagai macam bahan, jenis bahan ya yang bisa kita yang bisa tergolong ke dalam limbah B3 gitu ya. Nah, di sini untuk sifat limbah B3 atau karakteristik limbah B3 itu ada 6 ya. Yang pertama adalah mudah menyala, mudah meledak, korosif, infeksius, kemudian reaktif dan beracun. Jadi ada 6 ya. Jadi diingat-ingat ya. Nah, di sini untuk uji karakteristik limbah B3 itu sudah ada peraturannya. Hanya saja untuk yang khusus untuk yang beracun itu kita mengenal ada namanya uji TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Ya, jadi kita menguji bagaimana caranya suatu limbah itu mengalami pelindian gitu ya. Nah, itu nanti nilai logam beratnya berapa. Nah, itu akan dicocokkan dengan baku mutu yang sudah dicantumkan di PP 22 tahun 2021. Nah, ini adalah contoh dari daftar limbah B3 bagi sumber tidak spesifik. Jadi kalau misalkan saudara lihat di PP 22 tahun 2021 itu ada yang menyebutkan langsung nama bahannya ya, contohnya ini ya, ada klorobenzen, ada trikloroetana, kemudian ada fluorokarbon terklorinasi, itu langsung dia menyebutkan bahannya ya. Jadi di sini ada kategorinya adalah kategori 1 ya, dan ini adalah kode limbah. Jadi kode limbah ini fungsinya adalah sebagai informasi terkait limbah ya yang dicantumkan di logbook ya, kemudian dicantumkan di label ya. Jadi nanti akan terlihat kode limbahnya seperti apa ya. Kemudian di sini ada beberapa jenis limbah lain ya. Contohnya di sini ada PCB, ada DDT, PCBD, PCBF, itu biasanya terkandung di di dalam pestisida ya. Kemudian limbah laboratorium ya, kalau misalkan saudara melakukan praktikum tapel cair ya atau melakukan praktikum yang lain yang menggunakan laboratorium, itu pasti kalian menggunakan yang namanya bahan kimia laboratorium. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah tidak menggunakan lagi, maka akan menjadi namanya limbah cair dari kegiatan laboratorium. Nah, itu masuk ke dalam limbah B3. Jadi treatmentnya jangan dibuang ke wastafel gitu ya. Jadi ditampung dulu di jerigen, kemudian nanti jerigennya diangkat oleh pihak ketiga ya. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari sumber kegiatan ya. Contohnya misalkan di sini ada pabrik plastik gitu ya, dari proses peleburan plastik ya dan lain-lain di situ. Nah, di situ kode limbahnya ada ya, di situ ditulis. Nah, nanti kode limbah ini itu akan dituliskan di logbook ya, dituliskan di label dan dilaporkan juga melalui aplikasi Siraja ya. Nah, di sini urean limbahnya ya. Di sini ada alkali, katalis, sisa dan bekas stabilizer dan lain sebagainya. Di sini ada kategori 1 dan kategori 2 ya. Kemudian di sini ada jenis limbah B3 bagi sumber spesifik khusus ya. Di sini ada slag, ada copper slag ya, dan lain-lain. Ini nanti saudara bisa lihat sendiri di PP 22 tahun 2021. Jadi step by step-nya adalah ketika kita mendapati ada suatu limbah gitu ya, maka limbah tersebut yang pertama adalah kita cek dulu di lampiran 9 PP 22 tahun 2021 apakah bahannya itu tercantum di dalam ini peraturannya ya. Kalau misalkan tidak ada namanya gitu ya, tapi ada indikasi bahwa limbah tersebut itu mengandung karakteristik yang sama seperti dengan limbah B3, maka limbah tersebut harus diuji karakteristiknya gitu. Nah, kalau misalkan ada salah satu karakteristik yang nyantol di situ, misalkan ada yang mudah menyala ternyata, kemudian atau mudah meledak atau dia beracun, dilihat dari nilai TCLP-nya, berarti limbah tersebut tergolong ke dalam limbah B3 ya. Kemudian untuk yang terbaru dibandingkan dengan peraturan yang lama, yaitu PP 101 tahun 2014 ya, yang lama dulu itu adalah fly ash dan bottom ash itu tergolong ke dalam limbah B3. Namun sekarang di PP 22 tahun 2021
itu ada limbah non B3 terdaftar. Artinya adalah tidak tergolong ke dalam limbah B3 tapi harus dicantumkan di situ. Ya, sehingga di situ flow S dan bottom S dari kegiatan PLTU itu sudah tidak tergolong lagi ke dalam limbah B3. Tapi treatmentnya, pencatatannya, ya logbooknya itu juga harus ada sama seperti limbah B3, tapi bukan limbah B3. Maksudnya adalah limbah non B3 terdaftar. Artinya adalah dia tetap hasil timbulannya itu tetap dicantumkan, ya dicatat secara teratur, tapi tidak tergolong ke dalam limbah B3. Ya, ini juga sama ya, sampai spent bleaching earth ya, pasir foundry dan lain sebagainya. Ya, baik, di sini ada tugas ya. Di sini ada tugas, ada 5 industri ya. Jadi kita berdiskusi saja ya nanti. Di sini ada pabrik peleburan besi dan baja, pembangkit listrik tenaga uap, pabrik minyak goreng, industri pertanian, dan industri perakitan alat elektronik. Nah, sekarang silakan saudara identifikasi terlebih dahulu ya jenis limbah apa saja yang dikeluarkan dari masing-masing industri ini ya. Kemudian nanti saudara jelaskan alasannya kenapa saudara menyebutkan bahwa suatu limbah itu tergolong ke dalam limbah B3 atau tidak, gitu ya. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya, silakan dikerjakan, dibuka dulu PP 22 tahun 2021-nya, kemudian kalian cek salah satu industrinya itu ya. Yang misalkan industri pertanian dicek gitu ya, industri pertanian dicek, nah itu dia menghasilkan limbah B3 apa saja gitu ya. Itu adalah cara untuk mengidentifikasi limbah B3-nya. Oke, silakan berdiskusi ya. Spent bleaching earth, pasir foundry, sand foundry, bottom sumber limbah. Sumber limbah proses peleburan biji atau logam besi itu kan. Baik, saya akan mengecek hasil tadi terkait verifikasi limbah B3. Mungkin ada yang mau memberikan jawabannya tadi terkait tugasnya? Saya Bu. Silakan terus. Ya Bu, perkenalkan saya Isra Uzakia. Saya tadi diskusi dengan teman bangku saya tentang industri minyak. Dari industri minyak itu waktu di pemurnian ada limbah golongan A109 strip 1 yaitu segel dari proses pemurnian nabati, kemudian ada limbah pendataan dari proses netralisasi minyak dengan kode A109 strip 2. Kemudian yang ketiga ada limbah asam sulfat dari reverning dengan kode A109 strip 3. Kemudian selanjutnya untuk minyak nabati asam lemak bebas digolongkan sebagai limbah B3 bila terkontaminasi dengan bahan kimia atau logam berat. Masuk ke kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini ya. Saya kira apa yang tadi sudah kita pelajari selama jam perkuliahan tadi terkait identifikasi dari kita, silakan. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan bagaimana caranya mengidentifikasi limbah B3. Yang pertama, kita menjadikan PP 22 tahun 2021 sebagai acuan untuk menentukan limbah tersebut tergolong B3 atau bukan. B3 sendiri memiliki dua kategori, yaitu kategori 1 yaitu B3 yang bersifat akut, lalu untuk kategori 2 yaitu untuk B3 yang bersifat kronis. Tujuan kita sendiri untuk menggolongkan limbah B3 ini yang pertama yaitu buat menentukan metode untuk penanganan, penyimpanan hingga pemanfaatan dan atau penimbusan. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui potensi bahaya terhadap lingkungan ataupun makhluk hidup. Karakteristik limbah B3 sendiri yaitu ada mudah menyala, mudah meledak, mudah korosif, infeksius, dan reaktif.
Cara menguji karakteristik limbah sendiri yaitu menggunakan pengujian fisik LP.